Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandra Jumedal Saputra dari Universitas Winsus Riau, Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan Teknik Elektro. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang serat optik yang merupakan salah satu media transmisi atau media untuk mengantar sinyal. Mungkin beberapa dari kita sudah mengetahui apa itu serat optik atau fiber optik. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Serat optik atau fiber optik itu adalah saluran transmisi atau kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang halus, sangat kecil, bahkan lebih kecil dari selai rambut, yang manfaatnya itu mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan cahaya. Jadi itu adalah pengertian dari serat optik. Untuk mengetahui lebih dalam tentang serat optik ini, kita akan membahas tentang strukturnya, yaitu apa saja yang terdapat dalam serat optik tersebut. Yang pertama itu adalah strukturnya, itu ada berapa. Yang pertama adalah core fiber optik, yang kedua sub atau ribbon, yang ketiga kabel, yang keempat subduct, dan yang kelima duct, dan yang keenam adalah plant. Baiklah, kita bahas yang pertama. Core fiber optik itu merupakan inti dari serat optik tersebut, yaitu seperti yang dijelaskan di awal tadi, itu berupa kaca yang sangat halus atau sangat tipis, yang gunanya itu adalah untuk inti dari serat optik tersebut. Kaca itu mungkin saking kecilnya berdiameter 8 sampai 10 mikrometer, itu sangat kecil. Karena sangat kecil, tentunya core itu harus dilindungi, dan pelindung itu adalah beberapa, yaitu yang pertama adalah sub atau ribbon, yaitu struktur. Yang kedua adalah tab atau ribbon. Itu terbagi dua, sub dan ribbon. Untuk negara kita Indonesia itu hanya menggunakan sub, bukan ribbon. Jadi ribbon ini hanya digunakan untuk negara-negara modern atau negara-negara yang sudah maju. Sub ini itu merupakan pelindung pertama dari core tadi. Core ini dimasukkan ke dalam sub itu untuk sebagai pelindung. Dalam satu tab itu terdapat satu atau lebih core, itu biasanya sekitaran 6 sampai 12 core. Dan pelindung selanjutnya adalah kabel. Kabel ini adalah kumpulan dari beberapa tab atau ribbon. Dan selanjutnya adalah subduct. Subduct ini adalah lapisan kedua dari core atau dari serat optik tadi, yaitu dalam satu subduct itu hanya boleh terdapat satu kabel, jadi tidak bisa disamakan dengan tab tadi. Dan yang selanjutnya adalah duct. Duct ini adalah pelindung alias kulit luar dari subduct. Ada fiber optik yang menggunakan duct dan ada yang tidak. Jadi dalam satu duct itu biasanya terdapat 3 atau 4 subduct. Dan selanjutnya adalah plant. Plant ini bukan strukturnya, tapi lebih mengarah ke arah bagaimana cara kita memasang serat optik tersebut. Ada 3 cara. Yang pertama itu di darat, yang kedua di udara, yang ketiga di laut. Oke, kita bahas yang pertama, itu di darat. Di darat itu biasanya dikubur dalam tanah serat optik ini, yaitu berupa kabel. Oleh karena itu, makanya serat optik ini dilindungi oleh beberapa lapisan agar dia tidak mudah rusak. Untuk di tanah ini ada dua metodenya. Yang pertama adalah ISP atau inside plant, itu di dalam ruangan. Jadi serat optik ini akan dipasang di dalam ruangan itu seperti gedung, rumah, hotel, atau segala macamnya. Yang kedua adalah OSP, outside plant, itu di luar ruangan. Itu seperti yang saya katakan tadi, yaitu di tanah, dikubur di dalam tanah di sekitaran beberapa meter. Tujuannya itu adalah untuk melindunginya agar tidak tergores, atau saat orang menggali sesuatu itu tidak terluka atau rusak. Dan cara yang kedua adalah di udara. Di udara ini bukan mengambang atau bukan terbang, tapi biasanya menggunakan tiang. Seperti halnya listrik, ini juga menggunakan tiang, satu tiang atau beberapa tiang yang digunakan untuk ini. Yang di udara itu biasanya akses ke rumah-rumah itu menggunakan tiang atau kawasan khusus yang tidak mungkin menggunakan tanah, atau struktur tanahnya keras dan tidak mungkin untuk digali. Dan selanjutnya adalah lautan.
Di lautan ini agak berbeda dengan di darat dan udara. Biasanya akan 700 dari tepi pantai itu akan dimasukkan ke dalam dasar pantai. Setelah itu baru serat optik ini dilepaskan, dan itu adalah dan jadi itu adalah beberapa cara tentang bagaimana serat optik ini pemanfaatannya dalam lingkungan sehari-hari dan apa-apa saja struktur yang ada terdapat dalam serat optik ini. Dan itu adalah yang sudah saya jelaskan di atas. Serat optik ini adalah berfungsi untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi kekuatannya itu lebih cepat mentransmisikan sinyal dibandingkan dengan kabel-kabel atau jenis benda yang lainnya. Jadi serat optik ini adalah merupakan sebuah teknologi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita semua bisa mengakses internet atau segala media sosial lainnya. Itu semua karena kecepatan serat optik ini sangat luar biasa. Dan di beberapa negara sudah mengembangkan serat optik ini. Dan mungkin cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah ilmu kita semua, terutama diri saya sendiri. Dan selanjutnya mungkin cuma itu. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.